Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Naza Andriana dari kelas Farmasi A 2019. Di sini saya mengambil jurnal mengenai kation Ag+, mengenai pembuatan perak nitrat AgNO3, teknis dari limbah penyepuhan perak. Untuk pendahuluan, sebuah lapisan perak jika tergores di sini dalam arti mikro, bukan goresan yang kasat mata. Atom-atom perak ini akan benar-benar hilang, meninggalkan daerah kosong yang tidak ditempati oleh perak. Goresan mikro pada perak jika dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan efek kuning kumal yang kasat mata. Perak nitrat atau biasa dikenal dengan AgNO3 merupakan senyawa kimia yang cukup mahal harganya. Harga 25 gram senyawa ini adalah kurang lebih 1.255.000 atau 50.200 per gram. Mahalnya harga senyawa AgNO3 mengakibatkan kegiatan praktikum yang menggunakan senyawa AgNO3 sangat dibatasi bahkan dihilangkan. Biasanya penggunaan bahan praktikum pun sering dibatasi karena mahalnya harga bahan praktikum, terutama bahan praktikum kimia, salah satunya adalah AgNO3. Untuk metode penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Program Studi Pendidikan Kimia jurusan Fakultas MIPA FKIP UNS dan karakterisasi XRD dilakukan di Laboratorium Terpadu FMIPA UNS Surakarta pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013 menggunakan metode eksperimen di laboratorium, yaitu dengan melakukan penelitian di laboratorium. Untuk sampel yang digunakan, sampel yang diteliti adalah limbah perak dalam usaha penyembuhan emas dan perak di Desa Klewet, Surakarta. Untuk cara pembuatan, penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, elektrolisis limbah penyembuhan perak. Di dalamnya membersihkan elektroda karbon dengan tisu, kemudian menimbang masing-masing elektroda sehingga diketahui massa awal sebelum elektrolisis. Lalu menuangkan masing-masing 50 ml limbah penyembuhan perak ke dalam 3 gelas beker 50 ml. Elektrolisis menggunakan sipersi dengan luas penumpang 13,31360 cm persegi, 7,91280 cm persegi, dan 5,52640 cm persegi pada potensial tetap 3 volt. Elektrolisis dilakukan selama 60 menit. Mengulangi elektrolisis secara duplo. Yang kedua, kristalisasi hasil elektrolisis limbah penyembuhan perak. Kristalisasi hasil elektrolisis dilakukan dalam cawan porselen, sehingga sebelum kristalisasi dilakukan terlebih dahulu penentuan massa tetap cawan porselen dengan metode gravimetri. Selanjutnya, kristalisasi dapat dilakukan menimbang kertas saring yang akan digunakan untuk menyaring larutan sampel hasil elektrolisis dengan kertas saring, mengeringkan kertas saring di bawah sinar matahari, menimbang kertas saring setelah dikeringkan, menimbang elektroda setelah elektrolisis, mencuci elektroda dan kertas saring menggunakan larutan HNO3 8M, menguapkan hasil cucian tersebut sehingga semua larutan menguap dan diperoleh kristal AgNO3, menimbang cawan porselen setelah dikristalisasi, mengulangi kristalisasi secara triplo. Untuk hasil dan pembahasan, cawan penguap digunakan pada tahap kristalisasi untuk pembentukan senyawa AgNO3 teknis. Penentuan massa AgNO3 teknis yang terbentuk diketahui dari selisih massa cawan penguap dengan massa cawan penguap akhir kristalisasi. Massa awal cawan penguap ditetapkan melalui metode gravimetri. Cawan penguap kemudian dipanaskan selama 10 menit di atas kompor listrik, kemudian didinginkan untuk selanjutnya ditimbang menggunakan neraca analitik. Cara ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian diambil 2 hasil penimbangan yang mempunyai kemiripan hasil untuk kemudian dihitung rata-rata massa awal tetap cawan penguap sesuai dengan tabel yang pertama. Selanjutnya, setelah kristalisasi, cawan penguap ditimbang kembali sehingga diperoleh massa AgNO3 teknis yang terbentuk dengan tabel nomor 2. Keterangannya, M1 adalah massa cawan penguap sebelum kristalisasi, M2 adalah massa cawan penguap setelah kristalisasi.
Elektrolisis telah banyak diterapkan dalam proses pengolahan limbah. Pembuatan senyawa AgNO3 teknis menggunakan metode elektrolisis dipilih karena sebagian besar perajin penyepuhan perak sudah mempunyai alat-alat yang digunakan dalam elektrolisis. Elektrolisis merupakan salah satu metode pengolahan limbah yang mempunyai kesepakatan untuk pembaruan. Pembaruan yang dimaksud adalah zat yang diperoleh dari elektrolisis mempunyai kesempatan untuk dimanfaatkan lagi menjadi sesuatu yang baru. Kondisi sampel sebelum dielektrolisis berwarna putih keruh. Warna putih ini berasal dari warna perak yaitu putih. Kondisi sampel setelah dielektrolisis adalah berwarna bening, menandakan kandungan perak telah berkurang dalam limbah yang menempel pada elektrolisis atau mengendap setelah elektrolisis. Perbedaan kondisi elektrolisis sebelum dan sesudah elektrolisis diketahui dari bagian salah satu elektroda yang berwarna putih. Warna putih ini merupakan warna perak yang menempel pada elektroda saat elektrolisis. Perak hanya menempel pada salah satu elektroda yang berperan sebagai katode dengan asumsi bahwa anion dalam sampel merupakan sisa asam oksi atau air teroksidasi atau sisa asam lain atau anion teroksidasi, maka reaksi akan terjadi saat elektrolisis di katode maupun anode adalah sebagai berikut. Dari reaksi tersebut diketahui bahwa ion Ag+ mengalami reduksi menjadi Ag pada katode sehingga perak hanya menempel pada katode. Proses elektrolisis diperoleh massa perak yang berbeda-beda tiap elektrode. Secara berurutan, massa perak elektrode besar, sedang, dan kecil yaitu 0,20570 gram, 0,13005 gram, dan 0,0740 gram. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Proses ini salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian hingga 100%. Sebelum kristalisasi dilakukan, perlu ditetapkan terlebih dahulu banyaknya HNO3 8M yang harus ditambahkan melalui perhitungan. Namun pada percobaan volume HNO3 8M yang direaksikan dengan Ag tidak sesuai dengan perhitungan. Hal ini didasarkan pada banyaknya perak yang terdeposisi pada elektroda dan kertas saring. Jika hanya ditambahkan beberapa tetes sesuai dengan keseimbangan reaksi antara perak dengan asam nitrat, maka perak pada elektroda dan kertas saring tidak bisa dikristalisasi seluruhnya. Sehingga pada percobaan volume HNO3 8M yang ditambahkan dengan 3 mili. Karbon yang digunakan sebagai elektroda pada proses elektrolisis bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan perak maupun dengan asam nitrat pekat pada saat pelarutnya perak yang terdapat pada elektroda. Massa AgNO3 terbentuk dapat dihitung secara teoritis berdasarkan reaksi tersebut. Diketahui perbandingan massa AgNO3 yang terbentuk dari percobaan maupun secara perhitungan teori pada tabel 3. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi pada saat proses elektrolisis dan kristalisasi. Pada proses elektrolisis terdapat pengaruh pH serta kondensasi elektrolit. Kedua faktor tersebut pada penelitian ini diabaikan karena hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran untuk sampel yang langsung berasal dari para penyepuh perak. Pada penelitian ini kristalisasi dilakukan dari larutan cair sehingga pembuatan senyawa AgNO3 dapat dilakukan pada suhu rendah. Oleh karena itu, kristalisasi dijaga pada suhu yang stabil pada ketiga sampel sehingga tidak terbentuk zat yang lain tidak diinginkan, misalnya seperti Ag2O, senyawa AgNO3 teknis yang terbentuk berwarna abu-abu. Endapan yang dihasilkan juga tidak hanya berwarna abu-abu, namun terdapat warna lain seperti warna coklat atau hitam.
Warna endapan selain abu-abu ini menunjukkan terdapat pengotor dalam endapan perak yang diperoleh dari elektrolisis sehingga mempengaruhi produk dari kristalisasi. Senyawa AgNO3 yang dihasilkan pun berbentuk powder yang sangat halus. Untuk simpulan, pembuatan senyawa AgNO3 teknis dari limbah penyepuh perak dimulai dari 1. Elektrolisis menggunakan elektroda karbon pada tegangan 3 volt, kemudian mereaksikan logam perak yang terdeposisi dengan larutan asam nitrat pekat 8M berlebih untuk selanjutnya dilakukan kristalisasi. Semakin besar luas penampang elektroda yang digunakan untuk proses elektrolisis, maka semakin banyak logam perak yang terdeposisi. Untuk jurnal selanjutnya mengenai anion C4H22-, analisis kalsium oksalat atau CaC2O4 pada daun dan batang tanaman bayam di pasar tradisional Kota Makassar. Untuk pendahuluan, kalsium oksalat merupakan salah satu bahan ergastik di dalam sel bersifat padat dan tidak larut karena berikatan kovalen sehingga mengendap berbentuk kristal di dalam jaringan tumbuhan. Kristal ini terbentuk sebagai hasil akhir metabolisme di dalam jaringan tumbuhan. Kristal kalsium oksalat yang terdapat di dalam tanaman banyak bentuknya tidak berubah di dalam tulang, menyebabkan penyakit rematik maupun di dalam ginjal, menyebabkan kelainan metabolisme sehingga membentuk batu di dalam kantung kemih. Distribusi atau masuknya kalsium oksalat di bagian tanaman tidak merata. Tanaman yang mengandung oksalat adalah jenis pisang, daun teh, bayam, dan kakao. Pada umumnya dalam daun lebih banyak mengandung asam oksalat dibandingkan tangkai daun. Di dalam daun muda mengandung asam oksalat lebih sedikit dibandingkan dengan daun tua. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kemungkinan adanya penumpukan kalsium oksalat banyak di dalam daun dibandingkan di dalam batang tanaman. Untuk cara kerjanya antara lain menimbang sekitar 56 gram masing-masing batang sebanyak 28 gram sampel bayam yang sudah dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam 250 ml beker gelas, menambahkan aquades sekitar 100 ml, panaskan atau didihkan selama 15 menit menggunakan hot plate sambil diaduk, dinginkan lalu diamkan dan simpan selama 1 malam. Disaring dengan kertas saring Wattman nomor 30, lalu masukkan ke dalam labu ukur 250 ml, lalu tambahkan aquades sampai tanda tera. Di pipet 25 filtrat tersebut ke dalam beker gelas 50 ml, lalu tambahkan NaOH 30%, teteskan sampai pH 7 sampai 8. Lalu tambahkan larutan CaCl2 sebanyak 5 ml dan kocok. Lalu bilas pengaduk dengan aquades, simpan 1 malam. Diputar selama 10 menit pada 2000 rpm, dibuang supertan hati-hati dengan perlahan-lahan. Endapan atau kalsium oksalat dicuci dengan 20 ml larutan pencuci atau aquades. Ulangi pencuciannya sebanyak 2 kali, lalu pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer, dipanaskan di atas hot plate, dititrasi dalam keadaan panas dengan 0,1 N kalium permangan, dikerjakan blanko seperti pada perlakuan sampel tanaman bayam, dan dihitung kadar kalsium oksalat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan analisis kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kadar kalsium oksalat pada daun dan batang tanaman bayam. Pengambilan sampel dilakukan di pasar tradisional Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Indonesia Timur pada bulan Juli 2016. Adapun prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan sampel. Pada tahap ini dilakukan pemisahan antara batang dan daun, lalu persiapan alat dan bahan. Untuk hasil dan diskusi, dari tabel yang di atas diketahui bahwa kadar kalsium pada daun lebih banyak dibandingkan pada batang bayam.
Daun merupakan tempat proses masak-memasak atau proses asimilasi sehingga unsur kalsium tertampung pada bagian daun tanaman bayam. Kalsium oksalat bersama-sama dengan kalsium dalam tubuh membentuk senyawa yang tak terlarut dan tak dapat diserap oleh tubuh. Pada tahap awal, kadar kalsium oksalat dengan metode permanganometri terhadap sampel daun dan batang tanaman bayam dengan cara ekstraksi kemudian disaring yang berfungsi untuk memisahkan zat antara kandungan oksalat dengan beberapa zat lain yang kemungkinan dapat ikut larut. Setelah proses ekstraksi ini menggunakan larutan NaOH 30% sampai pH 7-8 dan membentuk warna kuning yang bertujuan sebagai penetralisir larutan asam yang dibawa ke suasanaan basah, dan juga ditambahkan larutan CaCl sebagai pengendap untuk kalsium oksalat yang akan diekstraksi dengan kalium permanganat. Reaksi endapan yang terbentuk adalah H2C2O4 plus CaCl2 menjadi CaC2O4 plus 2HCl. Pada penambahan titran, warna hijau bening berubah menjadi warna merah jambu. Warna pada titik akhir ini tidak tetap bertahan. Setelah beberapa menit terjadi perubahan akibat reaksi antara kelebihan MnO4- dengan ion Mn+2 hasil titrasi. Hasil redoks ini terjadi sebagai berikut. 5C2O2-4 plus 2MnO-4 menjadi 2Mn2 plus 10CO2 plus 4O2. Berdasarkan penentuan kadar kalsium oksalat pada 10 sampel tanaman bayam menunjukkan bahwa kadar kalsium oksalat yang terdapat pada tanaman bayam memiliki kadar yang berbeda-beda. Kadar kalsium oksalat yang tertinggi terdapat pada tangkai daun sebesar 0,802%, sedangkan kadar kalsium oksalat yang terendah pada batang yaitu 0,321%. Hal ini disebabkan karena pada tumbuhan bayam bagian yang mengangkut kalsium, sari-sari makanan dan oksalat adalah xilem dan phloem yang berada pada bagian daun, sehingga kandungan oksalat pada daun jauh lebih besar dibanding pada batang. Menurut Endang dan Nugroho, distribusi kalsium oksalat di bagian tanaman tidak merata. Pada umumnya dalam daun lebih banyak mengandung kalsium oksalat dibandingkan batang tanaman bayam. Dalam daun muda mengandung kalsium lebih sedikit dibandingkan dengan daun tua, karena pada daun tua terdiri dari senyawa flavonoid dan beberapa senyawa pendukung yang lebih banyak kandungan kalsium. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas Indonesia Timur Makassar pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2016 terhadap analisis kadar kalsium oksalat CaC2O4 pada sampel daun bayam, satu kadar kalsium oksalatnya 0,641%, sampel daun bayam 2 0,562%, sampel daun bayam 3 0,481%, sampel daun bayam 4 0,722%, sampel daun bayam 5 0,802%, sampel batang bayam satu kadar kalsium oksalatnya 0,641%, sampel batang bayam 2 0,400%, sampel bayam batang 3 0,481%, sampel batang bayam 4 0,481%, sampel bayam batang 5 0,321%, menunjukkan bahwa yang paling tinggi kalsium oksalatnya pada sampel daun nomor 5 dan yang paling rendah kalsium oksalatnya pada batang yang kode sampel 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar kalsium oksalat pada tanaman bayam lebih banyak terdapat pada bagian daun dibandingkan pada batang dan masih layak dikonsumsi. Jurnal analisis kalsium oksalat pada daun batang tanaman bayam di pasar tradisional, saya mengambilnya dari sini. Dan pembuatan perak nitrat AgNO3 teknis limbah penyepuhan perak, saya mengambilnya dari sini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.